Halo semuanya, hari ini saya akan membawakan rangkuman mengenai dasar-dasar sistem jaringan. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Audy Audemeyzer dan saya adalah mahasiswa semester 4 yang mengambil mata kuliah sistem jaringan yang diampu oleh Bapak Muhammad Ikhwani Saputra. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mulai dari definisi jaringan, bagaimana perangkat dikonfigurasi, protokol dan model yang digunakan, hingga mekanisme fisik dari pengalamatan jaringan. Kita mulai dari bab 1 mengenai jaringan komputer. Jaringan komputer pada dasarnya adalah media untuk berbagi informasi dan sumber daya. Sebuah jaringan terbentuk ketika dua atau lebih komputer terhubung. Komponennya mencakup perangkat keras seperti router dan switch, komponen logis seperti protokol, serta aplikasi pendukung. Kita mengenal model topologi mulai dari yang terpusat hingga terdistribusi atau peer-to-peer, serta pembagian skala jaringan seperti LAN dan WAN. Selanjutnya pada bab 2, kita fokus pada konfigurasi dasar. Sistem operasi jaringan terdiri dari shell, kernel, dan hardware. Teknisi biasanya mengakses perangkat menggunakan Command Line Interface atau CLI melalui metode konsol, SSH yang lebih direkomendasikan karena keamanannya, atau telnet. Penting juga untuk diingat bahwa keamanan perangkat dimulai dari pemberian hostname yang unik dan penggunaan password yang kuat minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf dan angka. Di bab 3 kita membahas tentang aturan protokol. Tanpa protokol, perangkat dari vendor berbeda tidak dapat berkomunikasi. Standar utamanya adalah model TCP atau IP yang mempunyai 4 lapisan. Application layer untuk akses aplikasi, transport layer untuk komunikasi end-to-end, internet layer untuk routing paket, dan network access layer untuk transmisi fisik. Masuk ke bab 4 yaitu physical layer. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah data menjadi sinyal biner untuk ditransmisikan. Media yang digunakan bisa berupa kabel tembaga seperti UTP yang umum untuk LAN, atau kabel fiber optik yang jauh lebih cepat, stabil, dan kebal interferensi elektromagnetik. Bab 5 membahas tentang pengalamatan. Kita menggunakan IPv4 yang terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi network portion atau sebagai identitas jaringan dan host portion atau identitas perangkat. Kita juga menggunakan subnetting untuk membagi jaringan besar agar lebih efisien dan aman. Ada 2 jenis alamat penting yaitu public address untuk koneksi internet global dan private address untuk jaringan internal rumah atau kantor. Terakhir pada bab 6 tentang switch. Berbeda dengan hub yang menggunakan broadcast dan rawan tabrakan data, switch jauh lebih canggih karena mampu membaca alamat fisik dan mengirim data langsung ke tujuan. Ada 2 jenis switch yaitu unmanaged yang bersifat plug and play dan managed yang memberikan kendali lebih seperti pengaturan VLAN dan prioritas data. Sekian rangkuman dari saya, untuk lebih lengkapnya lagi boleh dilihat di makalah saya. Terima kasih atas perhatiannya.